semuanya, selamat datang di podcast Tumbuh Bersama Penyuluh. Podcast tempat kita ngobrol santai seputar dunia pertanian, pengalaman di lapangan, dan cerita-cerita menarik dari para penyuluh. Di episode kali ini, kita akan bahas topik yang sebenarnya dekat sekali dengan kehidupan kita, tapi kita kadang bisa tidak sadar, yaitu tentang cinta tanah air bagian dari nilai bela negara. Kalau biasanya kita dengar bela negara itu identik dengan tentara, perperangan, tapi juga bisa loh berkaitan dengan dunia pertanian. Menarik bukan? Misalnya saja lewat peran penyuluh pertanian yang mendampingi petani, membantu meningkatkan produksi pertanian, bahkan terintegrasi sampai menjaga ketahanan pangan. Udah pada penasaran dong sama pembahasan kita hari ini? Sebelum kita ulik lebih dalam, kenalin saya Zerina Rohma yang akan menemani kalian sepanjang podcast ini berlangsung. Hari ini kita kedatangan tamu yang sangat istimewa. Beliau adalah penyuluh pertanian dari daerah Kabupaten Tapanuli Selatan. Selamat datang Bang Israk. Halo, apa kabar? Halo Mbak Jerin, Alhamdulillah kabar hari ini luar biasa baik sekali. Bagaimana dengan kabar Mbak Jerin sendiri? Alhamdulillah Mas, luar biasa juga. Kalau nggak luar biasa, saya nggak bisa di sini deh Mas, ya kan? Oke Mas, kalau kita bicara soal bela negara nih dan cinta tanah air, mungkin banyak orang langsung terpikirkan hal-hal besar. Tapi kalau dari sudut pandang penyuluh pertanian, menurut Mas Israk, seperti apa sih bentuk cinta tanah air yang bisa dilakukan dalam pekerjaan sehari-hari penyuluh? Jadi begini Mbak Jerin ya, kalau menurut saya cinta tanah air bagi penyuluh pertanian itu sangat sederhana. Kita membantu petani supaya pertaniannya lebih baik, hasil panennya meningkat, dan petani bisa hidup lebih sejahtera. Dari situ sebenarnya kita sudah ikut menjaga ketahanan pangan negara. Itu adalah salah satu bagaimana kita nilai bela negara dan cinta tanah air. Wah, berarti bisa dibilang seperti mendampingi petani dengan serius, juga termasuk bentuk cinta tanah air ya kan Mas? Betul kan Mas Israk? Betul sekali itu Mbak Jerin. Kalau dalam kegiatan sehari-hari di lapangan nih Mas, kira-kira apa saja ya contoh sederhana penyuluh pertanian itu bisa menunjukkan rasa cinta tanah airnya? Rasa cinta tanah air contohnya itu seperti memberikan penyuluhan kepada petani tentang bagaimana teknik budidaya yang baik, membantu mencarikan solusi saat ada serangan hama, dan tetap mendampingi petani ketika mereka mengalami kesulitan di lapangan. Oke, berarti dengan memberikan arahan dan membantu mencari solusi di lapangan, berarti penyuluh ikut menjaga keberlangsungan pertanian dong. Wow, keren ya Betul. pertanian itu. Kalau menurut Mas Israk nih, kenapa ya peran penyuluh pertanian itu sangat penting untuk negara? Karena begini Mbak Jerin ya, penyuluh menjadi penghubung antara pemerintah dan petani. Banyak sekali informasi-informasi yang diperlukan petani, seperti teknologi dan program yang disampaikan penyuluh-penyuluh sebelum sampai ke petani. Jadi kita bisa menjembatani informasi dari pemerintah untuk petani itu sendiri. Berarti dari sini kita bisa memahami bahwa penyuluh itu bukan hanya sekedar memberikan arahan kepada petani ya Mas, tetapi juga sebagai jembatan informasi. Wow, keren sekali penyuluh pertanian. Kalau di lapangan nih Mas, pastikan selama Mas ke lapangan banyak banget nih tantangan yang dihadapi. Dalam kondisi seperti apa ya Mas Israk tetap menunjukkan rasa cinta air ketika menemukan tantangan tersebut? Walaupun ada berbagai kendala seperti jarak tempuh yang jauh ataupun medan jalan yang kita tempuh atau petani yang sulit menerima perubahan karena sudah menganut sistem bertani yang secara turun-temurun. Di situ letak kita sebagai penyuluh harus tetap berusaha menjalankan tugas dengan baik serta sabar menghadapi beberapa petani yang seperti itu. Itu Mbak Jer. Berarti menjadi penyuluh itu sebenarnya tidak mudah dan banyak sekali tantangan yang harus kita hadapi di lapangan. Kalau untuk cara menumbuhkan rasa cinta tanah air kepada para petani gimana Mas Isra? Cara menumbuhkan cinta terhadap tanah air itu kita bisa memotivasi petani karena mereka itu sudah bekerja sebagai petani adalah menyediakan pangan untuk masyarakat. Mereka itu bisa dibilang juga sebagai pahlawan. Begitu Mbak Jari. Setuju sih Mas, saya juga setuju dengan pendapat bahwa petani itu adalah pahlawan. Kenapa?
Karena kalau menurut saya, dari petani inilah sebenarnya bisa menjadikan kedepannya untuk kontribusi untuk negara kita. Nah, Betul, untuk betul pertanyaan sekali. terakhir nih ya Mas, apa pesan Mas Israk untuk penyuluh pertanian agar tetap menanamkan nilai cinta tanah air dalam pekerjaannya? Kalau menurut saya untuk rekan-rekan PPL, tetap menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab dan terus mendampingi petani dengan segenap dan setulus hati. Kita perlu bersabar menghadapi para petani karena tidak semua sudah masuk ke dalam zaman modern seperti sekarang ini. Begitu kira-kira Mbak Jerry. Keren, keren. Berarti pesan ini bisa menjadi pengingat bagi PPL semua bahwa menjadi penyuluh pertanian itu bukan hanya sekadar pekerjaan, tetapi juga sebagai pengabdian kita kepada masyarakat dan negara. Dengan menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab, mendampingi petani dengan tulus, dan tetap berusaha memberikan yang terbaik, maka secara tidak langsung kita sudah ikut menunjukkan rasa cinta kepada tanah air. Betul dan setuju kan Mas Isra? Betul, setuju sekali dengan itu Mbak Jerry. Oke, tidak terasa kita sudah sampai di akhir obrolan pada episode kali ini. Dari perbincangan kita tadi, kita bisa melihat bahwa nilai cinta tanah air ternyata bisa diwujudkan melalui hal-hal sederhana dalam pekerjaan sehari-hari, termasuk dalam peran sebagai penyuluh pertanian. Mendampingi petani, membantu meningkatkan hasil pertanian, dan terus memberikan semangat kepada petani agar tetap bertani dengan baik, itu saja sudah termasuk kontribusi kita untuk bangsa dan negara. Semoga dari obrolan hari ini kita semua bisa semakin sadar bahwa setiap peran sekecil apapun memiliki arti yang sangat penting dalam pembangunan pertanian dan ketahanan pangan di Indonesia. Terima kasih kepada Mas Israk yang sudah berbagi cerita dan pandangannya pada episode kali ini. Dan terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah mendengarkan podcast Tumbuh Bersama Penyuluh. Saya sebagai host pamit undur diri. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tetap semangat, berkarya, dan terus tumbuh bersama penyuluh.